Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Setelah kita membahas masalah luqatah, yakni menemukan barang yang tercecer, dan begitu juga kita telah membahas bagaimana tata cara mengembalikan barang tersebut, dan juga kita membahas kalau seandainya pemiliknya tidak kembali-kembali, bagaimana status barang tersebut. Itu kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Maka sekarang kita akan membahas pembahasan yang baru lagi, adalah pembahasan syuf'ah. Syuf'ah ini kalau bahasa kitanya apa ya, bersyarikat atau berkongsi di dalam kepemilikan suatu barang. Tapi barang ini di dalam mazhab Syafi'i adalah barang yang tidak bergerak, seperti rumah, seperti tanah atau kebun, atau benda-benda yang tidak bergerak, ya, seperti itu. Jadi ada dua orang bersyarikat memiliki tanah atau rumah tersebut. Kemudian salah satu pemiliknya menjual sahamnya ini atau kepemilikannya tadi kepada pihak yang ketiga, anggaplah C, tanpa seizin daripada syarikat yang berdua tadi. A dengan B ini bersyarikat, berkongsi dalam pemilikan rumah atau tanah. Kemudian antara A atau B ini anggaplah B menjual kepemilikannya ini kepada C tanpa seizin si A. Maka si A ini boleh nanti mengambil kepemilikan yang sudah dijual oleh si B kepada si C tadi. Itu contoh awal dulu, ya. Jadi syuf'ah itu adalah umpama contohnya seperti pihak pertama atau si A berkongsi dalam kepemilikan rumah dengan si B, dengan pihak kedua. Kemudian umpama si pihak kedua atau kepada si B ini menjual bagiannya kepemilikannya tadi kepada pihak ketiga atau kepada si C, tanpa seizin si A, tanpa kepada kepemilikan orang yang pertama. Maka si A atau pemilik pertama ini berhak mengambil sebagian rumah yang sudah dijual oleh si B kepada si C tadi dengan paksaan. sekalipun itu tidak disukai oleh pihak si C.
Ya, sekalipun si C ini merasa terpaksa atau merasa tertekan dengan pengambilan hak yang telah dibelinya oleh si B tadi. Cuman si A ini mengambil kepemilikan hak dari si C ini yang dijual oleh si B tadi, mengambilnya itu dengan cara mengembalikan harga yang sudah disepakati antara B dengan C. Jadi anggap saja umpama tanah, mereka berkongsi memiliki tanah tadi, harganya umpama 1 M, jadi 500 miliar, 500 miliar. Kemudian si B ini umpama menjual kepada si C 500 miliar tadi. Atau saya jual umpama, kata si B kepada si C 600 juta, ya 500 juta dinaikkan 600 juta. Ternyata si C ini mampu membeli 600 juta tadi. Padahal kongsi awal 500 juta, tapi karena bernaik harga, dijualah kepemilikan si sahamnya si B ini kepada si C dengan harga 600 juta. Tanpa minta izin dulu kepada si A. B ini tidak minta izin kepada si A. Maka si A ini boleh membeli barang yang telah dijual oleh si B tadi kepada si C dengan cara paksa, dengan catatan si A ini mengembalikan harga 600 itu kepada si C. Jadi kalau belinya umpama 600, ya sudah kembalikan 600. Ya, ini kalau tanpa si izin si A, si B ini menjual tanpa si izin si A. Nanti kita akan bahas kenapa alasannya. Kenapa dibolehkan, dan kalau seandainya si A itu ternyata tidak mampu mengembalikan harga yang dijual oleh si B kepada si C, bagaimana kesudahan dari permasalahan ini. Nah, kita nanti lihat dulu. Nanti kita lihat maksudnya bagaimana perkembangan masalah ini. Cuman intinya supaya itu tadi antara pihak pertama dan pihak kedua ini, A dan B ini umpama berkongsi, kata orang kita berkongsi, kalau bahasanya bersyarikat ya, dalam kepemilikan suatu barang. Tapi dalam mazhab kita di sini barang yang tidak bergerak, seperti rumah atau kebun atau apalagi umpama tambak, apa sajalah, karena ada saja orang berkongsi dalam masalah itu. Ya, berkongsi memiliki barang tersebut. Nah, kemudian tadi si B menjual kepada pihak ketiga atau kepada si C tanpa seizin si A. Nah, maka dalam masalah ini si A ini boleh mengambil kepemilikan si C yang telah dijual oleh si B secara paksa atau dengan cara apapun, dengan catatan si A ini mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh si C tadi kepada si B. Artinya berapa harganya, si A yang kembalikan. Nih, kalau 600 juta nih, saya kasih 600 juta, itu barang menjadi kepemilikan saya. Itu di dalam agama kita dibolehkan, ya, dibolehkan. Dan itulah yang dinamakan syubhat. Tapi kalau di Indonesia saya tidak tahu apakah ini berlaku atau tidak.
berlaku atau tidak, wallahu a'lam. Dengan kata lain, syuf'ah ini adalah hak yang diambil dengan paksa oleh serikat lama dari serikat baru. Dari orang yang lama ya, oleh orang yang lama dari orang yang baru. Nah, modelnya seperti itu. Nah, jadi si B ini umpama menjual tadi tanpa si izin si A. Tapi kalau seandainya sudah diizinkan oleh si A, ya sudah, tidak apa-apa. Kata si B, saya mau jual ini lah. Saya punya barang ini, saya punya saham ini. Kamu mau nggak beli punya saya ini? Katanya berapa ya? Karena harganya naik sudah, saya jual 600 juta. Kata si A, saya tidak bisa beli itu. Kata si B, kalau begitu saya jual ya kepada orang lain. Gimana? Kata si A, ya jual sajalah. Tapi tolong orang yang kedua ini harus sesuai dengan kriteria saya. Artinya orangnya baik dan ini dan itu. Tapi kalau seandainya umpama si A ini melihat si B ini menjual kepemilikannya kepada pihak ketiga atau si C ini, namun orang ini tidak baik, maka si A ini boleh mencegah itu. Karena kalau seandainya tidak baik, nanti antara A dengan orang yang ketiga atau C ini, kalau tidak cocok nanti akan timbul permasalahan yang baru. Nah, akhirnya nanti bertengkar dan seterusnya. Nah, itulah salah satu kenapa dalam Islam si A ini boleh mencegah kepada si B tidak menjual sembarangan, supaya tidak timbul permasalahan baru, atau tidak ada kecekcokan antara A dengan pihak yang ketiga atau yang kita katakan si C tadi. Itu sering terjadi ya di antara kita ini, sering terjadi. Ya, apa bahasa kitanya? Saham ya, dengan saham gitu atau apa gitu loh. Itu sering terjadi. Tapi dalam masalah ini tadi ya, yang kita katakan barang itu tidak bisa tidak bisa dibagi. Kemudian barang tidak bergerak. Ada juga saya temukan, tapi ini bukan syubhah ya, bukan syubhah. Kita mungkin bisa menemukan begini ya, ini. Ada promo gini ya, promo umpama ini biasanya ibu-ibu nih ya, ibu-ibu yang saya sering lihat. Umpama gini, jual panci umpama, si orang ini mau jual panci. Kalau harga satu panci umpama harganya 200.000 kalau beli satu. Kalau beli satu 200.000. Tapi kalau beli dua umpama harganya 300.000. Sebenarnya kan kalau beli dua jadi 400. Nah, tapi karena diskon kalau beli dua harganya jadi 300 saja, diskon 100.000. Tapi si A ini umpama dia perlunya cuma satu. Dia perlunya cuma satu. Akhirnya dia cari teman. Ya, kita kongsian yuk beli panci itu loh. Kalau kita beli satu 200.000. Kamu mau nggak beli itu? Ya mau lah. Tapi kalau kita beli kongsian, kita cuma sumbangan 150. Nggak perlu 200. Cocok nggak? Cocok sudah.
Maka antara A dan si B ini memiliki barang tadi. Nah yang tadi asalnya umpama mereka itu mesti bayar 200.000, tetapi karena beli dua harganya menjadi 300.000, artinya mereka cuma mengeluarkan duit masing-masing 150.000. Dibelilah barang tadi, tak sokongan tek beli. Ternyata si B ini umpama nggak jadi beli, artinya nggak jadi beli, ternyata nggak jadi kepingin memiliki barang tersebut, tapi barang sudah dibeli. Lalu kata si B ini, aku nggak jadi beli barang itu. Wah, kata si A, gimana? Kita sudah beli. Ya gimana ya katanya ya. Kamu aja dah yang beli punya aku 300, kembalikan aja lah uangku tuh. Kata si A, saya nggak perlu dua, saya perlu satu aja. Kata si B, gini dah, aku mau jual barang itu sama orang lain. Ya terserah kamu, umpamanya ya. Maka si B ini pun akhirnya menjual pancinya tadi dengan orang lain, umpama 150.000, gantikan duitnya. Nah maka dalam kasus ini si A ini tidak ada hak untuk menahan si B menjual pancinya itu kepada orang lain. Kenapa? Karena ini bendanya terpisah. Artinya ada dua panci nih. Ada dua panci. Ya sudah, kalau dia mau jual sama orang lain, maka si A ini tidak ada berhak untuk menahannya. Kenapa? Karena satu alasannya bendanya ini bergerak, artinya tidak tetap. Kemudian yang kedua adalah barangnya ini ada dua. Ini ada dua panci. Ya, ada dua panci. Maka si B boleh menjual barang tadi kepada si C, dan akhirnya si C ini pun mengambil panci yang telah dibeli oleh si B tadi. Nah, dalam kasus itu nggak ada masalah. Udah dipaham kira-kira ya? Nah, beda kalau seandainya tanah tadi, tanah ini agak repot. Apalagi kalau tidak ditentukan batasnya, artinya umpama 1 hektar ini ada 2 orang memiliki tanah tersebut, dibeli dengan kongsian, dan tidak ditentukan batasnya mana. Arti batas itu apakah yang tanah dekat jalan punya siapa, tanah dekat belakang punya siapa, dan ditentukan nih. Ya tentulah beda harga tanah yang di depan dan dekat jalan dengan harga tanah yang di belakang, itu harganya beda. Tapi karena belinya sama-sama barang-barang, jadi pemilikannya sama-sama. Nah kalau seandainya umpama si B tadi menjual kepada si C, kepemilikan tanah tadi, ini yang jadi repot nanti. Tanah yang mana yang dijual, batasan yang mana dijual. Nah oleh karenanya si A boleh mengambil secara paksa dari si C yang telah dia beli dari si B. Ambil, kembalikan harga. Nih saya kembalikan harganya 600 juta, bisa saya kembalikan. Surat-surat diambil secara paksa. Nah itu dalam agama kita dibolehkan. Udah dipaham kira-kira ya? Tapi ya tadi itu saya tidak paham kalau seandainya apa yang berlaku di Indonesia itu, kalau terjadi kongsian seperti itu, lalu si B tadi menjual hak kepemilikannya kepada si C tanpa izin si A, maka si A ini boleh nggak mengambil itu dari si C tadi? Kalau dalam Islam boleh, tapi hukum di pemerintah kita wallahu alam. Ya. Nah. Baik, dalilnya disebutkan di dalam hadis Muslim, dikatakan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu,
Beliau berkata, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli syarikatin rab'in aw ha'iqin la yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dina syarikuhu fa in syaa'a akhadha wa in syaa'a taraka fa idza ba'a wa lam yu'dinhu fa huwa ahaqqun bihi. Yang artinya dari Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keputusan dengan masalah syuf'ah pada tiap-tiap syarikat rumah atau kebun. Ya, rumah atau kebun ya. Nah, biasanya banyak di kebun ya, pemilikan tanah. Tidak halal bagi seseorang yang menjual barang syarikat kecuali dengan izin syarikatnya. Artinya antara A dan si B ini yang mereka berkongsi dalam kepemilikan rumah atau tanah tadi, maka di antara salah satu mereka antara A dan B ini tidak boleh menjual hak kepemilikannya itu kepada pihak ketiga atau kepada C. Ya. Kecuali dengan izin dari temannya. Kalau diizinkan jual, tapi kalau enggak diizinkan tidak boleh dijual. Artinya yang berhak untuk memiliki syarikat itu adalah antara A dan B tadi. Ya. Syarikatnya atau salah satu kongsiannya tadi, orang yang memiliki barang tersebut boleh mengambil barang itu dan boleh juga tidak. Jadi kalau kata si B, saya ini kepingin jual barang ini, saya enggak punya uang, saya mau beli jual barang ini. Maka di antara salah satu mereka tadi, anggap tadi B mau jual kan ya, maka si A umpama boleh mengambil barang itu, yakni boleh dia membelinya atau boleh juga tidak. Dalam kasus ini kalau si A tadi kata umpama mengizinkan, "Iya, saya tidak mampu membeli barang itu. Yang saham kamu itu saya tidak sanggup membelinya, kamu jual aja sama orang." Nah, maka si B ini karena diizinkan oleh si A, si B boleh menjualnya. Tapi kalau tidak seizinnya atau si A tidak mampu memiliki saham yang dimiliki oleh si B, maka si B ini pun boleh menjual kepada orang lain. Sedangkan kalau dijualnya tanpa izin dari yang berserikat tadi, maka syarikatnya lebih berhak untuk mengambil barang tersebut. Ya, intinya seperti itu. Kalau diizinkan, ya sudah dijual. Tapi kalau tidak diizinkan tiba-tiba dijual, maka A umpama tadi boleh mengambil barang dari si C yang telah dijual oleh si B dengan mengembalikan barang harganya. Nih, saya kembalikan, saya ambil. Secara paksa itu boleh. Kemudian disebutkan juga dalam hadis Bukhari bersumber daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syuf'ata. Sayyidina Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghukum dengan syuf'ah pada sesuatu yang belum dibagi. Pada sesuatu yang belum dibagi. Apabila telah dibagi dan telah terang batas satu persatunya, maka tidak ada syuf'ah lagi. Itu yang saya katakan tadi, yang kita katakan. Ini tanah umpama mereka beli berdua. Kemudian tidak ada batasnya mana pemilik, mana miliknya si A dan mana miliknya si B. Artinya tanah ini keseluruhan mereka berdua yang memilikinya. Nah, di antara mereka ini tidak boleh menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga.
tanpa izin si syarikatnya tadi. Tapi kalau sudah jelas, umpama jelas nih ya, ada orang mau jual tanah, harganya umpama 1 miliar, tanahnya pinggir jalan. Lalu si A ini mau beli, saya nggak punya uang 1 miliar, saya punya teman nih. Akhirnya dia ngajak temannya, anggaplah si B tadi, untuk membeli tanah tersebut. Setelah dibeli disepakati, antara A dan B ini disepakati. Ini kan umpama harganya luasnya 1 hektar, pinggir jalan. Kalau kita bagi 2, 1 di depan, 1 di belakang, tentu nanti yang di belakang agak repot. Kita bagi 2 aja lah, dari depan sampai belakang. Umpama panjangnya itu di pinggir jalan umpama 100 meter. Ya sudah, bagi 50 meter. Tok dibagi 2. Setelah dibagi 2 jelas sudah. Ya, ini batas nomor 1 1 meter dengan sampai 50 meter ini punya si A umpama. 51 sampai 100 ini milik si B. Sudah jelas ini dibagi. Ya, walaupun umpama cuman surat antara mereka berdua tanda tangan, walaupun belum dipecah surat tersebut umpama. Belum dipecah surat tersebut, tapi sudah jelas. Maka yang seperti ini kata Nabi, fala syuf'ah, tidak ada syuf'ah, tidak ada lagi kongsian di situ. Awal memang ada, tapi karena sudah dibagi, maka ini antara mereka berdua, salah satu mereka boleh menjual kepemilikannya kepada orang lain. Nah, tapi yang kita bicarakan di awal tadi, yang tadi kita bahas, ini kalau seandainya belum dipecah, tanah tadi atau surat tadi belum dipecah, artinya dari 100 meter ini atau dari tanah tadi semuanya itu, dari tanah itu ada milik si A, ada milik si B. Inilah yang tidak boleh salah satu mereka menjual barang tersebut kepada orang ketiga tanpa seizin dari salah satu mereka berdua. Kalau seandainya salah satu mereka ada yang menjual tanpa izin dari temannya, maka temannya ini boleh mengambil kepemilikan yang telah dijual tadi oleh pihak ketiga, dari pihak ketiga, diambil dengan secara paksa oleh si syarikat atau si kepemilik si awal tadi. La ilaha illallah. Mungkin bisa dipaham dulu ya masalah ini ya. Nah, jadi sering terjadi juga masalah seperti itu. Saya melihat ada orang kongsian di dalam membeli tanah, ada kongsian di dalam membeli kebun, ada kongsian membeli membeli tambak, ada seperti itu. Ada kongsian membeli rumah, ada ya, karena tadi nggak sanggup membelinya, akhirnya mencari teman. Nah, seperti itu. Nah, itulah masalah syuf'ah. Saya rasa cukup dulu, saya nggak sanggup nyambung ya, saya ngos-ngosan suara ini. Nanti insya Allah kita sambung lagi. Kenapa kok syuf'ah itu alasannya boleh diambil kepemilikan yang telah dijual oleh salah satu mereka. Apa alasannya? Insyaallah nanti kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Kiranya cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita memahaminya. Keberangkatan umrah tanggal 30 November. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat umrah 12 hari, harganya 32 juta rupiah. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.